Oke, selamat siang teman-teman semua. Oke, jadi ini adalah video pertama saya yang akan saya buat sebagai journey ya dalam mencari pekerjaan. Jadi, video pertama ini sebagai pengenalan saja eh, bagaimana saya mau membuat CV yang ATS friendly ya. Jadi, sebelum saya masuk ke topik ini, saya mau perkenalan dulu. Nama saya Ian Damping. Saya ini CV saya ya, yang damping. Saya eh, sebelumnya saya memiliki pengalaman kerja sebagai mobile engineer. Ini saya Android developer ya. Itu 2 tahun 11 bulan. Kemudian setelah itu saya menjadi supervisor dari mobile engineer. Sekitar 4 tahun 5 bulan. Jadi bisa dibilang saya memiliki 7 tahun lebih ya pengalaman di dalam dunia Android development. Saya terakhir bekerja di tahun 2025. Gitu. Jadi um, selama setahun ini saya juga mencoba ya mendaftar di beberapa lowongan pekerjaan yang ada. Memang agak sulit ya. Saya pernah kepanggil satu kali, hanya satu kali dalam setahun kalau nggak salah. Iya, hanya sekali. Itu pun itu salah saya juga ya. Salah saya juga ya. Kalau saya, karena waktu itu saya tidak persiapan dan saya main daftar aja gitu ya. Di dalam proses seleksi itu saya nggak lulus gitu. Nah, yang mau saya ceritakan tuh eh, dari sekian banyak CV yang saya lempar, saya daftar banyak ya dalam setahun itu ya. Hanya satu itu yang kepanggil. Gitu. Saya juga kurang tahu kenapa bisa seperti itu. Nah, rupanya saya baru sadar bahwa sekarang itu bukan sekarang ya, udah dari dulu rupanya ya. Ada yang namanya ATS, gitu. Ada application tracking system. Jadi ini merupakan sebuah software ya yang digunakan untuk mengelola proses rekrutmen secara otomatis. Jadi dia bisa ngeparsing data kita ya dari ratusan hingga ribuan ini sebenarnya. Ratusan hingga ribuan CV. Dia bisa baca semua, dia biasa ya parsing ya. Kemudian dari data tersebut dia bisa nge-ranking dengan mencocokkan kata kunci atau keywords yang ada dalam CV kita gitu. Nah, jadi setelah di ranking nanti akan di filtering. Jadi dia akan ada scoring tuh. Siapa yang punya skor yang lebih tinggi yang bisa dipanggil oleh CV. Nah, itu yang saya nggak tahu. Oke, jadi kalau dari sejarahnya ya, ATS itu sudah lama digunakan ya, sejak dari tahun 90-an. Dan masuk ke era evolusi, terus juga sekarang ini udah masuk ke dalam era modern ya. Jadi ATX itu udah berintegrasi dengan AI gitu, Artificial Intelligence gitu. Nah, kenapa kita perlu tahu ini? Em, Ya, supaya kita harus ngikutin cara mainnya dari company yang ada sekarang di dunia ini ya, gitu. Sepertinya sih ini dipakai di perusahaan yang mid to high ya. Tapi kan definisi mid to high kan kita nggak tahu ya. Jadi sebaiknya dan baiknya kita mempersiapkan ini ya, ATS ini. Jadi di sini juga perlu dikasih tahu mengapa dia penting untuk diketahui karena sebelumnya mungkin teman-teman yang mungkin baru lulus gitu kan kadang kita sebagai manusia kan, maaf ya saya juga membahas yang baru lulus kuliah ya. Karena biasanya itu teman-teman yang baru lulus kuliah itu punya sense of creativity yang begitu tinggi gitu ya. Jadi memasukkan grafik, terus tabel, terus ada pie, atau mungkin grafisnya pakai pie chart atau chart-chart yang lain gitu ya. Masukin tabel, terus icon gitu ya. Nah itu rupanya tidak bisa terbaca oleh ATS gitu. Nah, sepertinya bukan sepertinya ya, sepertinya tidak bisa terbaca oleh ATS. Jadi sistemnya nggak bisa ngeranking gitu, nggak bisa parsing terus dia nggak bisa ngeranking. Akhirnya ya kita nggak lolos sampai ke tahap berikutnya gitu. Nah, di video pertama kali ini, yaitu seperti saya bilang di awal, saya akan apa namanya membuat sebuah perjalanan ya, perjalanan bagaimana saya membuat CV. Nanti kan saya buat dulu per part ya, dari header, nanti dari
body, dan juga nanti saya akan coba membuat portofolio portofolio ya yang bisa dilihat orang-orang oleh orang-orang itu. Itu yang mungkin saya kurang wiring up semua gitu ya. Jadi eh, mungkin saya kurang dilirik kali ya gitu. For the context juga saya sudah tidak muda lagi, umur saya 35 tahun. Nah, tapi ya saya tidak mau menyerah ya untuk mencari yang terbaik buat saya dan keluarga gitu. Oke, itu saja yang saya bisa sampaikan. Doain ya, dukung ya untuk proses-proses berikutnya. Terima kasih.